Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sidang salat Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya, bagi jamaah yang membawa komunikasi atau barang berharga lainnya, kami mohon untuk dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian kami mohon untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan di area Masjid Air Farudin. Alhamdulillah, jumlah uang infak pada periode Jumat pekan lalu sebesar Rp3.975.600. Semoga amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang bertindak sebagai khotib pada Jumat kali ini yang terhormat Ustadz Pradana Boy ZTF PhD, dan yang bertindak sebagai imam Saudara Sofyan. Kepada yang terhormat Ustadz Pradana Boy, kami persilakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita mampu menjalankan sebagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada bulan Rajab umat Islam memperingati satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini merupakan salah satu di antara peristiwa-peristiwa besar yang berdimensi mukjizat yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Terhadap peristiwa-peristiwa besar, sejarah telah mengajarkan kepada kita, bahkan pada hari ini hal yang sama juga terjadi. Manusia akan segera terbagi ke dalam dua kelompok. Bagi hati yang beriman, mereka akan segera mengetahui dan meyakini bahwa peristiwa luar biasa itu benar-benar terjadi, karena kuasa Allah di atas segala sesuatu. Maka hal-hal yang mustahil bagi manusia merupakan hal kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam banyak peristiwa Allah membandingkan sikap orang beriman dan sikap orang yang ingkar atau yang kafir. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsal. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman terhadap sebuah peristiwa, maka bagi orang-orang yang beriman, mereka akan segera mengetahui bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, mereka mencibir dan mengolok-olok sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Allah dengan semuanya ini. Maka sebagai muslim, sementara meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini dengan iman merupakan sebuah kemutlakan, memperluas cakrawala pandang terhadap peristiwa ini agar semakin meneguhkan iman dan tauhid kita merupakan hal yang teramat fundamental. Maka
memperlakukan peristiwa Isra Mi'raj dengan pendekatan ilmu dan iman adalah hal tepat yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai sebuah peristiwa agung, Isra Mi'raj sebenarnya telah mengundang aneka perdebatan, tak hanya di kalangan para ahli agama, tapi juga di kalangan ilmuwan. Dan yang menjadikannya semakin menarik adalah ragam perspektif yang telah digunakan oleh para ulama dan ilmuwan tersebut di dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj. Maka dalam kesempatan kali ini khatib ingin menghadirkan contoh 3 perspektif dalam mengimani dan memahami Isra Mi'raj, sehingga kita tidak sekali lagi mengimani saja, tapi juga memiliki pemahaman ilmiah terhadap peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perspektif pertama adalah perspektif sejarah atau perspektif historis. Dalam hal ini, ketika kita membaca tafsir atau buku-buku sejarah, kita akan mendapatkan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan kapan sesungguhnya Isra Mi'raj terjadi. Pandangan yang paling populer di kalangan umat Islam adalah bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun ada juga pandangan yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rabiul Awal, yakni ketika Nabi Muhammad menerima risalah kenabian atau saat beliau dilantik sebagai nabi dan utusan Allah. Lalu ada pula yang menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa tahun 10 Hijriah adalah waktu ketika Isra Mi'raj terjadi. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa setahun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, pada saat itulah peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tentu masih banyak pandangan-pandangan lain yang bisa dikutip. Akan tetapi di luar persoalan perbedaan pandangan di kalangan para ulama menyangkut kapan sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari perspektif historis ini. Pertama adalah bahwa aneka cara pandang secara historis ini ditampilkan untuk menyatakan betapa pentingnya peristiwa ini, sehingga para muarikh atau para ahli sejarah berusaha menemukan waktu yang tepat bagi peristiwa ini. Bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi, tentu kita semua meyakininya. Maka yang lebih penting adalah bahwa di luar perbedaan pandangan para ulama tadi, kita harus meyakini peristiwa ini benar-benar terjadi dan meyakininya merupakan bagian dari bukti keteguhan iman. Pelajaran kedua dari perspektif historis ini adalah bahwa memiliki pengetahuan tentang peristiwa di masa lalu sangatlah penting bagi sebagai bagian dari cara untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada satu masa, dan kemudian menjadi faktor penting dalam perumusan langkah di masa depan. Fal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Demikian Al-Quran memberikan petunjuk. Hendaknya manusia melihat kepada masa lalu untuk menjadikan masa lalu itu sebagai pijakan menentukan masa depan. Perspektif kedua adalah dalam ilmu tafsir. Di kalangan para mufasir, peristiwa ini juga telah melahirkan kajian yang mendalam. Dalam kajian ulumul Quran atau kajian tentang ilmu Al-Quran, terdapat istilah munasabah, yakni ketersambungan atau korelasi, koherensi antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain.
Karena itu istilah panjangnya ada juga yang menyebut sebagai munasabah baina suwaril Quran, atau koherensi antara ayat-ayat di dalam Al-Quran. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa terdapat sebuah formula dalam susunan surat-surat di dalam Al-Quran. Formula itu adalah bahwa dalam uraian peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah surat, pada umumnya telah disebutkan muqaddimahnya pada surat sebelumnya. Dengan kata lain, atas sebuah peristiwa besar yang disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah memberikan sinyal terhadap apa yang akan dibahas pada surat berikutnya. Surat yang menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj, salah satunya adalah surat Al-Isra pada ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sementara tafsiran terhadap kata-kata lailan ada yang menyebutkannya sebagai pada malam hari, tetapi ternyata penafsiran atas kata-kata lailan jauh melampaui dari sekedar berarti malam hari. Nah, surat Al-Isra adalah surat ke-17. Sementara surat An-Nahl adalah surat yang datang sebelumnya atau surat ke-16. Maka berkaitan dengan munasabah baina suwaril Quran tadi, pada surat An-Nahl ayat pertama disebutkan ata amrullah fala tastajiluh subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Telah datang ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta dipercepat datangnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentang apakah yang dimaksud dengan amrullah atau ketetapan Allah itu, tafsir At-Tabari menyebutkan bahwa para ulama juga berbeda pandangan. Di antara mereka ada yang menyebut ketetapan itu adalah ahkamuhu wa faraiduhu, atau hukum-hukumnya dan kewajiban-kewajiban yang bersumber darinya. Dalam hal ini, salah satu kalimat yang bisa dikutip dari At-Tabari adalah yang mengatakan anna akhadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ista'jala faraida qabla an tufrida alaihim faqila lahum min ajli dzalik qad ja'atkum faraidullah fala tastajiluh. Bahwa ini berkaitan dengan sebuah peristiwa ketika ada sahabat-sahabat yang menginginkan agar kewajiban-kewajiban itu segera dilaksanakan. Tapi kemudian ayat tadi menyatakan janganlah kalian tergesa-gesa untuk menunggu perintah Allah. Nah, dengan melihat konteks perdebatan yang terjadi di kalangan ulama, maka terdapat pandangan yang menyatakan bahwa amrullah atau ketetapan Allah yang berupa ahkam dan faraid itu salah satunya adalah perintah solat yang diterima Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Itulah salah satu titik munasabah atau korelasi antara ayat pertama surat An-Nahl dengan ayat pertama surat Isra tadi. Bisa juga difahami atau dimaknai bahwa ketetapan itu tidak lain adalah perjalanan Isra Mi'rajnya sendiri. Namun apapun penafsiran ulama atas persoalan ini, satu hal yang pasti adalah disinilah letak hubungan antara surat dalam Al-Quran itu, dan bahwa penjelasan tentang peristiwa besar telah diberikan muqaddimahnya pada surat sebelumnya. Para mufassir memahami Al-Quran dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui kata-kata kunci. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada dua kata kunci yang sering dikemukakan, yakni asra dan lailan. Secara lughawi atau kebahasaan, asra berarti memperjalankan pada malam hari, sedangkan lailan artinya juga malam hari. Maka di sini ada hal yang menarik. Jika asra sudah berarti memperjalankan pada malam hari, mengapa ayat itu masih menyebut kata lailan atau malam hari? Maka dalam hal ini para mufassir memahami lailan dalam arti yang sedikit berbeda.
yakni lailan bukanlah sebagai penunjuk atau keterangan waktu, tapi lebih cenderung kepada keterangan tentang proses atau durasi. Profesor Quraish Shihab, seorang ahli tafsir terkemuka di Indonesia, mengajukan pandangan berkaitan dengan kata lailan. Menurutnya, dalam kaidah tafsir, apabila kata benda disebutkan dengan tanwin, baik itu dhammah maupun fathah, bisa berarti banyak, tetapi juga bisa berarti sedikit. Sebagai contoh, kalimat ajrun kabir, maknanya adalah ganjaran yang banyak. Maka dalam hal itu kata benda berarti banyak, tetapi dalam kalimat waridwanun minallahi akbar berarti sedikit ridha dari Allah. Konteksnya adalah ridha Allah itu walaupun sedikit, tapi jauh lebih berarti dari kenikmatan yang lebih besar. Maka kata lailan di sini oleh Profesor Quraish Shihab dimaknai sebagai sedikit dari waktu malam dan bukan keseluruhan malam. Maknanya adalah bahwa perjalanan yang dialami oleh Nabi Muhammad itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan sejalan dengan pandangan ini, pandangan lain juga menyebutkan bahwa kata lailan menunjukkan bahwa peristiwa ini hanya terjadi dalam satu bagian saja dari malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penafsiran para ulama tentang kata lailan tadi membawa kita kepada perspektif ketiga, yaitu perspektif saintifik. Maka mari kita kembali kepada ayat 1 surah An-Nahl yang berbicara tentang telah datangnya ketetapan Allah tadi. Secara kebahasaan, ata, telah datang adalah fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja dalam bentuk lampau. Maknanya peristiwa itu sudah terjadi. Akan tetapi di situ juga ada larangan, janganlah engkau tergesa-gesa. Padahal tergesa-gesa, larangan tergesa-gesa itu maknanya sesuatu masih akan terjadi. Maka disinilah Profesor Quraish Shihab sekali lagi mengajukan penafsiran tentang atau amrullah ini dengan pendekatan saintifik, yaitu berkaitan dengan teori relativitas waktu. Dalam hal ini ada perbandingan terbalik antara kekuatan dan kecepatan. Semakin kuat seseorang melempar, maka semakin kuat kecepatan benda yang dilempar itu. Batu akan memiliki kecepatan kalau dilempar jauh lebih lambat dibandingkan cahaya, dan begitu seterusnya. Yang pelajarannya adalah ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk hidup di dunia ini memerlukan ruang dan waktu, hidup dalam satu ruang tertentu dan dalam satu masa tertentu pula. Karena Allah memiliki sifat qadim dan mukhalafatul hawadithi, atau berbeda dengan semua makhluk yang diciptakan, maka Allah tidak memerlukan ruang dan waktu. Bagi Allah tidak ada istilah masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sementara sebagai manusia kita hidup dalam ruang waktu yang secara sederhana terbagi ke dalam 3 lini masa: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka ata amrullah bermakna sudah datang bagi Allah, meskipun bagi manusia belum datang. Allah juga berfirman tentang penciptaan makhluk-makhluk yang sangat banyak. Kemudian dikatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah terus-menerus menciptakan makhluk-makhluk yang tidak kalian ketahui. Dalam hal inilah maka para mufassir menyatakan virus-virus yang muncul secara bergantian dengan aneka varian yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia merupakan salah satu bukti relativitas waktu bagi Allah itu. Karena bagi Allah sesuatu yang sudah terjadi belum tentu terjadi bagi manusia. Mungkin bagi manusia masih akan terjadi atau sedang terjadi. Demikianlah 3 perspektif yang bisa kita gunakan dalam membaca peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa memadukan antara iman dan ilmu dengan memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa darul fawahis ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsih wa thanna bi malaikatihil musakhkhati bi qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa. Mudah-mudahan ridha dan hidayah Allah senantiasa menyertai langkah kita semuanya. Kesehatan, hidayah dan juga kesempatan untuk berbuat baik selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'iddukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.